Oke, baik. Eh, Suara saya terdengar nggak, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke, Alhamdulillah. Baik, bisa kita mulai ya untuk diseminasi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti kegiatan diseminasi terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas kendalanya tadi, kita sudah lama. Dikarenakan ini Zoom-nya hanya bisa sampai 40 menit, nanti boleh masuk lagi ya Bapak Ibu ya, untuk kelanjutan diseminasi modul 2.1 dan modul 2.2 jika memungkinkan. Baik, Mbak Iftah, mohon bantuannya sekali lagi, bisa diarahkan di next, bisa. Ya, pada modul, aduh, telat ya. Oke, baik. Pada modul yang 2.1 dari rangkaian kegiatan CGP ini, yaitu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya kita kesepakatan kelas dulu ya. Untuk yang pertama, hadir sepenuh hati, yaitu hadir dalam kondisi sebenarnya hadir ya. Yang kedua, hargai waktu bersama. Yang ketiga, buat catatan penting. Keempat, angkat tangan sebelum bertanya atau menjawab ya. Mohon maaf, itu sebenarnya angkat tangan atau berpendapat. Yang kelima, ikut kelas dengan senyuman dan semangat. Kira-kira ada tambahan nggak untuk kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Halo, suara saya terdengar? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Next, Mbak Ifta. Saya panggil Mbak aja ya karena masih mahasiswa. Terima kasih, Bu Dia. Oke, selanjutnya. Nah, untuk capaian umumnya pada malam hari ini yaitu guru mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda. Yang kedua, menjadi teladan bagi rekan guru lain dalam melakukan praktek-praktek reflektif ya. Sedangkan capaian khususnya menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang selanjutnya yaitu menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk terakhir yaitu mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Harapan saya sih nanti setelah selesai mengikuti diseminasi ini, pengennya Bapak Ibu guru itu bisa membuat sebuah rencana pembelajaran berdiferensiasi secara kolaborasi ya. Nanti kita belajar bersama-sama lagi setelah mengikuti diseminasi ini. Baik, next. Ya, baik. Ada pertanyaan dulu nih. Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Saat akan merancang pembelajaran, apa yang biasanya Anda perhatikan terlebih dahulu? Boleh, Bapak Ibu? Jika ada yang ingin mencoba menjawab, kira-kira apa nih yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran? Silakan, angkat tangan. Boleh. Mungkin ada yang mau mencoba, teman-teman, Bapak Ibu, Pak Budia mungkin bisa mencoba menjawab. Halo Budia, atau dari adik-adik mahasiswa nih.
Dari kesiapan belajar peserta didik, Pak. Nah, dari kesiapan peserta belajar peserta didik ya. Siapa ini ya? Dengan siapa? Mohon maaf. Dengan saya Hesti Mulyawati dari PPG Matematika, Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu salah satunya ya. Dari kesiapan muridnya kita harus bisa memperhatikan terlebih dahulu. Boleh ada lagi? Satu lagi? Pak Nur Huda atau Pak Nur Wahid? Bu Ina mungkin bisa membantu menjawab dari rekan-rekan guru atau dari rekan-rekan mahasiswa yang lain? Boleh? Selain kesiapan? Mungkin tujuan pembelajaran, Pak. Jadi di awal itu yang diperhatikan itu tujuan pembelajarannya apa. Ah, ya, bisa ya, itu bisa masuk gitu ya. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu kita buat terlebih dahulu dan kita juga memperhatikan kesiapan siswa sebelum belajar. Terima kasih dari mahasiswa PPG Matematika dan mahasiswa PPG Bahasa Inggris yang sudah Mbak Usna ini ya tadi ya. Yang pertama tadi lupa, saya lupa. Oke, terima kasih. Next boleh Mbak Ifta. Ya. Nah, ini yang pertama yaitu keberagaman murid. Jadi ketika kita berada di kelas itu pasti tahu ya kondisi murid, kesiapan murid, minat murid, dan profil pelajar murid itu kita harus sudah memahami. Nah, di sini sudah ada keberagaman murid yaitu mulai dari kita lihat latar belakangnya, kemampuan memahami bahasa, kemampuan menguasai keterampilan itu pasti berbeda-beda. Keterampilan dasarnya juga pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama persis. Setelah itu kondisi sosial emosionalnya, jiwa raganya tenang atau tidaknya. Nah, itu ya. Terus lanjut minat besar terhadap salah satu bidang tertentu. Yang ketujuh yaitu kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar pasti juga berbeda-beda. Tidak semua siswa itu memiliki kesulitan yang sama dan lain sebagainya. Sehingga dari latar belakang tersebut menimbulkan yang pertama yaitu murid yang memerlukan waktu untuk memahami belajar atau materi ya. Yang kedua, murid memiliki pengetahuan awal yang baik dan ada juga murid yang memiliki pengetahuan awal yang kurang. Nah, setelah itu murid tidak bisa duduk terlalu lama karena ia perlu bergerak lebih banyak. Eh, murid kesulitan konsentrasi selama belajar. Nah, itu dari beberapa alasan atau beberapa latar belakang sehingga menimbulkan hal tersebut ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita sebutkan di sini itu apa yang akan kita berikan kepada murid ketika kita tahu latar belakangnya berbeda, kemampuan memahami bahasanya berbeda, keterampilannya juga berbeda, gaya belajarnya juga berbeda, kemampuan awalnya juga berbeda. Kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada murid? Ada yang bisa bantu, Bapak Ibu? Adik-adik mahasiswa, boleh? Mungkin melakukan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik ya, Pak. Nah, itu yang cakep itu. Terima kasih sekali lagi. Jawab sekali lagi nih. Aduh, siapa namanya? Mohon maaf nih. Biar dicatat. Mbak siapa? Oh, Yuni dari PPG Matematika. Mbak Yuni. Oke, terima kasih. Ya, tadi ya, eh, menyiapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya atau murid-murid kita. Baik, terima kasih, Mbak Yuni. Boleh next? Keren nih jawabannya nih, hebat. Udah bisa menangkap nih maksud dari eh, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita tunggu Mbak Iftah. Boleh? Nah, sehingga berkaca dari fenomena tersebut, kita sebagai pendidik diharap bijaksana dan proaktif
dalam melakukan pembelajaran bersama murid. Termasuk tadi ya, menyiapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di kelas kita. Kita tahu bahwa di kelas itu banyak siswa-siswa yang memiliki kemampuan, minat, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Makanya kita sebut siswa kita itu sebagai siswa heterogen, tidak yang homogen. Boleh next? Baik, Iftah. Ya, Mbak Iftah, bisa? Ya, terima kasih. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi ya. Merupakan proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan dan penyampaian pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan. Selanjutnya yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan satu, siapa yang mereka ajar, dua, apa yang mereka ajarkan, tiga, di mana mereka mengajar, dan empat, bagaimana mereka mengajar. Ini saya ambil dari National Professional Resource Inc. Corporation. Selanjutnya yaitu mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Nah, ini saya ambil dari Carol and Tomlinson, University of Virginia. Oke, terima kasih. Lanjut, Mbak Iftah. Maaf nih direpotin ya. Boleh di next. Nah, oke. Terima kasih. 5 keputusan masuk akal. Yang pertama, satu, tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Nah, ini yang sering saya sebutkan juga, yang sering saya utarakan juga terkait dengan bagaimana cara memanajemen kelas yang efektif berkaitan dengan kebutuhan murid dalam belajar. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Iftah, boleh. Oke, nah ini ada 3 cara ya agar kita bisa mengetahui kebutuhan belajar murid. Di antaranya satu, kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Nanti kita bisa mencoba menganalisa dari contoh yang saya berikan nanti di akhir ya, Bapak Ibu dan kakak-kakak mahasiswa. Yang pertama yaitu kesiapan murid. Apa sih yang dimaksud dengan kesiapan murid itu? Yang dimaksud dengan kesiapan murid yaitu di mana murid berada dalam hal pemahaman belajar dan keterampilan, di mana guru harus mengetahui kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Ini biasa kita lakukan di tes diagnostik ya, atau tes kemampuan awal siswa. Sehingga kita tahu di mana siswa yang memiliki kemampuan awal baik dan kemampuan awal yang kurang, atau cara berpikir yang lambat dan cara berpikir yang cepat gitu. Itu kita ngambil dari kesiapan murid di sini ya. Itu untuk membedakan kebutuhan belajar muridnya. Yang kedua, dari minat murid. Nah, ini kita udah paham ya, dari minat itu dari kesenangan murid itu apa ya? Ketika dia belajar berdasarkan kesenangan, itu mungkin akan lebih memudahkan dia dalam belajar. Nah, di sini merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Lingkungan belajar murid atau suhu ruangan, lampu, tingkat kebisingan, pencahayaan, kebersihan, termasuk oksigen. Ya,
itu perlu kita perhatikan dalam profil belajar murid. Nah, di situ juga ada latar belakang budaya murid ya. Ada yang mereka berpikir dalam belajar itu harus santai, harus terstruktur, harus harus aktif, harus diam gitu. Atau mungkin berkaitan dengan sifat dan karakternya. Dia egois dalam belajar, pengennya menang sendiri, atau dia sebagai pemimpin, pengennya jadi ketua kelompok atau sebagai juru bicara, bisa juga sebagai follower. Nah, seperti itu untuk berkaitan dengan profil belajar murid. Boleh di next. Bagaimana mengidentifikasi pengetahuan awal siswa? Ada yang bisa menjawab? Apa Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa? Boleh? Ya, ada yang bisa membantu menjawab bagaimana mengidentifikasi? Izin, izin Pak. Ya, boleh. Siapa ya? Dengan siapa? Ya, nama saya Fauzia, izin on kamera. Oke, boleh, boleh. Eh, Silakan. menurut Apa kira-kira? baik, terima kasih. Menurut saya, eh, cara seorang guru mengidentifikasi pengetahuan awal siswa adalah dengan eh, asesmen awal, baik berupa kognitif maupun non kognitif. Contohnya, kalau contoh konkretnya bisa dilakukan dengan eh, pertanyaan pemantik, at- atau dan juga bisa dilakukan dengan cara eh, guru itu menyebarkan angkat profil siswa. Profil siswa, mohon maaf, menyebarkan memberikan pertanyaan, ya, pertanyaan Ya, baik. terkait materi Terima kasih. sebelumnya. Sudah, Bu Fauzia? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bu Fauzia ya. Luar biasa untuk jawabannya, cerdas, keren, dan tepat ya. Jadi dalam mengidentifikasi pengetahuan awal siswa bisa kita menggunakan yang tadi saya sebutkan tes diagnostik, eh, mungkin melalui wawancara juga bisa, secara individu, kayak tadi juga bisa melalui angket, kuesioner gitu yang disiapkan khusus berkaitan dengan profil pelajar siswa atau dari minat-minat ya itu. Terima kasih Bu Fauzia. Ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu atau ini kan dari para mahasiswa nih yang aktif banget nih karena lagi anget-angetnya nih Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajabatan luar biasa mereka baru mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam eh, pembelajaran nanti di sekolah ya. Keren nih untuk adik-adik mahasiswa ini dari PPG Prajabatan UMJ. Baik, boleh dilanjut Mbak Iftah. Nah, lingkungan belajar yang mengundang, yang seperti apakah yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang mengundang? Aktivitas apa yang bisa mengundang anak untuk aktif belajar? Boleh Bapak Ibu guru untuk mencoba dijawab, Bu Lendra, Bu Sinta atau Bu Dia, Bu Laila juga boleh. Tadi kan dari mahasiswa, mungkin bisa diganti yang lain. Pak Soleh juga boleh. Silakan. Bu Dia mungkin bisa mewakili Bapak Ibu guru atau Bu Lendra. Pak Nur Huda juga boleh. Lingkungan belajar yang mengundang, yang bagaimana? Aktivitas apa yang bisa mengundang anak untuk aktif belajar? Halo, Bapak Ibu guru, apa dilempar lagi nih ke adik-adik nih, adik-adik mahasiswa UMJ Prajabatan PPG ya, silakan. Izin Siapa yang jawab, Pak. boleh? Mbak Esti, silakan. Eh, Menurut saya lingkungan belajar yang menggenang itu jika lingkungannya itu positif, nyaman, dan kondusif. Itu juga pasti bisa mengundang peserta didik untuk bisa belajar lebih baik. Nah,
Berarti lingkungan yang positif ya dari Mbak siapa Iya, tadi? positif, nyaman, dan kondusif, Pak. Nyaman dan kondusif ya. Bagus ya, keren. Jawabannya juga mantep ini ya. Jawaban cerdas. Lingkungan, terutama dalam lingkungan ya. Tadi kayak kita bilang berkaitan dengan kesiapan siswanya, kesiapan kelasnya. Jika kondusif, nanti anak juga akan merasa nyaman dalam belajar. Ada lagi pendapat yang lain? Mungkin dari bahasa Inggris atau Bapak Ibu guru? Seperti apa aktivitas yang bisa mengundang anak untuk aktif belajar? Cukup? Ada lagi? Boleh? Mungkin? Izin Oke. menanggapi, Pak. Iya, boleh. Dengan siapa ini? Saya dengan Fauzia, Oh ya, sama Mbak Fauzia lagi ya. Silakan. mahasiswi PPG LMP. Ya, Boleh. baik. Menurut saya lingkungan belajar yang mengundang itu adalah ketika anak-anak itu mengetahui tujuan pembelajaran itu seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran hadiah di kelas hari itu untuk apa, kemudian apa korelasinya atau manfaatnya bagi kehidupan mereka sehari-hari. Dan aktivitas yang bisa mengundang anak untuk aktif belajar adalah aktivitas yang memang sesuai dengan eh, kemampuan minat dan eh, karakteristik belajar mereka. Terima kasih. Nah, luar biasa ya, Mbak Fauzia. Keren. Tepuk tangan boleh nih. Untuk dua mahasiswi kita, luar biasa jawabannya. Keren, tepat, dan hebat dah kalau saya pikir itu. Jadi dalam lingkungan belajar yang mengundang, yang bagaimana, seperti yang sudah diutarakan oleh Mbak Fauzia dan dengan satu lagi tadi ya, eh, kita harus memahami apa kebutuhan siswa dalam belajar dan bagaimana cara mereka belajar yang efektif menurut kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Sehingga nanti ketika pembelajaran itu sudah sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka, insya Allah nanti akan mereka merasa keponya akan lebih tinggi gitu loh. Dia akan merasa tertariknya akan lebih tinggi ketika pembelajarannya berkaitan dengan eh, ber, berhubungan erat dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Lanjut boleh, Mbak Ifta? Nah, mengundang yang bagaimana? Yang berdiferensiasi. Sehingga muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Melalui berdiferensiasi, mengundang murid untuk belajar sesuai dengan kesiapan, minat, serta profil belajar. Profil pelajar. Begitu ya, sesuai dengan diutarakan oleh adik-adik mahasiswi kita. Terima kasih. Boleh dilanjut, Mbak Ifta. Nah, berdiferensiasi konten. Ini ada kata berdiferensiasi konten. Dalam konten pembelajaran. Kira-kira konten yang seperti apakah? Bapak Ibu, boleh bantu jawab saya? Biar kita belajar lebih. Ya, silakan Mbak Yuni lagi. Izin menjawab, Bu. Konten dalam konteks berdiferensiasi ini maksudnya materi yang disampaikan oleh guru itu bervariasi atau berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Oke, Mbak Yuni, terima kasih ya jawabannya. Berdasarkan materi yang disiapkan oleh Bapak Ibu gurunya Ya. yang berbeda-beda ya. Boleh dikasih contoh kira-kira seperti apa kalau dalam MTK itu? Model materi yang disiapkan berkaitan dengan konten pembelajaran. Oke, misalnya matematika pas bab bagian ini lagi belajar relasi dan fungsi. Ya, Kalau relasi dan misalnya fungsi. oke, variasi materinya itu kalau misalnya anak yang kebutuhannya sedang sama tinggi itu bisa agak disesuaikan. Contohnya eh, misalnya fungsi fx-nya agak lebih ribet Pak atau lebih rumit, ada kuadratnya lah gitu. Terus nanti kalau misalnya yang kemampuannya rendah mungkin lebih sederhana, cuma pakai fx sama dengan nggak ada
kuadrat, dan segala macamnya. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, Mbak Yuni, terima kasih. Jawabannya cukup luar biasa nih. Applause nih buat Mbak Yuni nih. Pemahamannya terkait pembelajaran berdiferensiasi sudah dapat dulu banget ini ya. Terkait dengan pembelajaran dalam konten. Sehingga yang dimaksud dengan Mbak Yuni tadi itu, di sini konten itu variasi materi yang disampaikan kepada siswa-siswi yang ada di kelas kita. Ya, tadi dicontohkan yang memiliki kemampuan atau kemampuan awalnya tinggi itu bolehlah dikasih materi yang lebih sedikit agak tinggi levelnya dibanding dengan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. Kita kasih materi yang mungkin lebih eh, mudah difahami oleh dia, oleh mereka, mungkin melalui gambar atau mungkin melalui video, tayangan video gitu kan. Nah, itu seperti itu bisa. Atau berupa teks, berupa tulisan-tulisan yang sekiranya bisa dibaca dan bisa difahami oleh oleh siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Seperti itu untuk dalam konten belajar. Terima kasih Mbak Yuni. Boleh selanjutnya yaitu berdiferensiasi dalam proses belajar. Seperti apakah berdiferensiasi proses? Adakah yang bisa membantu saya? Bapak Ibu guru boleh dicoba untuk menjawab ya. Tidak ada kata salah, tidak ada kata benar. Di sini kita berdiskusi, kita sharing pendapat saja. Bolehlah, boleh. Pak Huda, boleh. Bu Lendra, Bu Dia, silakan. Bu Pratiwi juga boleh. Bu Sinta mungkin. Silakan Bapak Ibu. Ya, atau mahasiswa atau adik-adik mahasiswa lagi nih yang mencoba jawab. Berdiferensiasi proses seperti apa itu? Halo? Mbak Ifta mungkin atau Mbak Rara bisa jawab, bisa Ya, bantu. boleh saya, Pak. Boleh Bu Sinta silahkan. Ya, berdiferensiasi proses itu pembelajaran yang menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan belajar siswanya, Pak. Itu dalam hal prosesnya ya. Iya, betul. Ah, terus kira-kira ketika proses pembelajaran itu muncul apa nih? Berdiferensiasinya di mana itu? Menurut Bu Sinta sendiri pribadi, ketika proses pembelajarannya di tengah-tengah kan di kegiatan inti ya itu ya. Maksudnya gimana? Dalam kegiatan dalam pembelajaran itu kan ada kegiatan inti kan. Nah, di situ kan muncul proses-proses pembelajaran kan. Nah, itu berdiferensiasinya pas bagaimana? Atau mungkin kalau tadi kan di konten itu materinya variasi. Nah, ketika diproses itu bagaimana? Ya, Yang cara divariasikan yang gimana? belajarnya mungkin bisa melalui berbagai metode Nah, berkelompok atau yang betul. individu. Mm-mm. Nah, itu ya termasuk salah satu proses pembelajaran yang berdiferensiasi dalam hal proses. Ada beberapa siswa yang saya pengennya belajar secara berkelompok, Pak, karena saya mungkin agak kesulitan dalam pemahaman. Yang sendiri juga mungkin dia lebih memilih belajar sendiri juga bisa seperti itu. Bisa nggak, Pak, ketika dalam proses itu kita buatkan sebuah eh, alat uji coba atau LKPD yang menyesuaikan dengan tadi ya, kesiapan, minat, dan profil belajar. Boleh nggak, Bapak Ibu, kira-kira? Begitu. Jadi kita membeda-bedakan LKPD-nya menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswanya. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu seperti itu? Boleh, Pak. Boleh Nah, sih, Pak. boleh ya. Boleh ya. Jadi misal nih anak yang kemampuan awalnya lebih bagus nih ya, kita kasih kita kasih proses pembelajarannya atau LKPD-nya yang sedikit lebih tinggi levelnya gitu loh. Mungkin tidak melalui gambar, tapi dia langsung melalui penerapan gitu.
penerapan dalam pembelajaran tadi gitu. Sedangkan yang low, kita kasih gambar aja dulu dah. Mungkin gambar yang memudahkan dia untuk memahami pembelajaran dari materi tersebut gitu loh. Dan itu pun mungkin dalam hal soal-soalnya tidak serumit seperti yang levelnya lebih tinggi yang tadi. Jadi kita ada pembedaan-pembedaan pembelajarannya di situ yang dimaksud dengan berdiferensiasi proses. Ketika mereka melakukan uji coba, banyak nih soal-soal beragam LKPD yang untuk low, yang untuk yang high, untuk yang nalar kritisnya tinggi, untuk yang kreatif. Ya, itu kita bisa membuat variasi-variasi dalam prosesnya. Oke, terima kasih. Bisa dipahami Bapak Ibu ya dalam hal ini konten dan proses. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak, bisa. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu berdiferensiasi produk. Ada yang bisa membantu saya dalam memahami berdiferensiasi produk itu yang seperti apa? Boleh tadi dari Bapak Ibu guru, boleh adik-adik mahasiswa juga boleh, atau mungkin Bapak Ibu guru lagi boleh mencoba bagaimana nih kira-kira. Apa sih yang dimaksud dengan berdiferensiasi produk? Izin menjawab, Pak. Boleh, Mbak Diana ya, silakan. Berdiferensi produk itu bisa berupa hasil dari penugasannya, Pak. Jadi kita bisa kasih pilihan, misalnya dalam matematika, hasil produknya bisa berupa langkah penyelesaian yang ditulis tangan, atau boleh juga dalam bentuk video penyelesaian. Jadi kita berikan kebebasan kepada siswa untuk mengumpulkan produk atau tugasnya sesuai dengan keahlian dan minat yang mereka inginkan. Cakep, luar biasa nih. Aduh, Mbak Diana, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini dari versi mahasiswa ya. Boleh, silakan Bapak Ibu Guru, gantian dong. Ingin dengar saya jawabannya dari Bapak Ibu Guru. Tadi Bu Sinta sudah, Bu Lendra mungkin, Bu Dia, atau Pak Soleh, Bu Pratiwi, boleh mencoba. Bu Dia nih, saya pengen dengar soal Bu Dia. Boleh Bu Dia? Halo. Oh, Bu Dia lagi kemana? Atau mungkin Bu Pratiwi, Pratiwi, silakan. Atau Pak Nur Huda? Tidak ada? Oke, baik ya. Jadi berdiferensiasi produk tadi sudah disampaikan oleh salah satu mahasiswa tadi ya. Eh, nah, bisa berupa soft file, PPT atau dokumen. Nah, itu dari Pak Nur Huda. Nah, jadi hasil pembelajaran siswa ketika berdiskusi itu mungkin atau secara individu bisa menghasilkan sebuah produk yang bermacam-macam ya. Bisa produknya berupa eh, artikel, bisa berupa poster, bisa berupa laporan terkait dengan pembelajaran yang mereka pahami, ya kan? Jadi dalam berdiferensi produk itu tidak harus anak itu kita suruh membuat tes tulis, kita suruh ngerjain tes tulis gitu kan. Misal kayak gini, seperti ini. Seperti kemarin pas saya berbicara sama Bu Nyimas itu ketika dia melaksanakan ulangan harian, ya kan? Ketika mereka melaksanakan ulangan harian, itu kan bisa merupakan sebuah produk ya, ulangan atau hasil evaluasi ya dari pembelajaran sebelumnya. Nah, ketika itu ada kasus gini, pas bunyi Mas ngoreksi, saya cek bunyi Mas bagaimana hasil anak-anak, hasilnya keren-keren Pak, karena nyontek semua, apa sebagian besar, sebagian kecil ada yang nyontek. Nah, terus itu gimana kalau ketika si anak tersebut menyontek, penilaiannya bagaimana? Nah, itu dia Pak, saya juga bingung bagaimana kira-kira. Nah, akhirnya saya minta Bu Nyimas untuk berpikir bagaimana cara agar nih anak berbeda penugasannya gitu loh. Dalam hal tes evaluasinya. Sehingga Bu Nyimas berpikiran, boleh nggak Pak kalau saya pakai nih ya, tes lisan aja deh. Saya tanya jawab ke dia langsung aja deh, boleh nggak Pak? Terus saya tanya ke Bu Nyimas lagi,
Kira-kira boleh nggak bunyi, Mas? Nggak apa-apa sih, Pak, sebenarnya. Toh tujuan pembelajarannya juga tercapai gitu loh. Nah, jadi dalam berdiferensiasi produk itu harus ada variasi produk yang dihasilkan oleh siswa berdasarkan tadi ya kesiapan, minat, dan profil pelajar dalam belajar pada satu materi. Sehingga tidak monoton harus tes tulis, semua tes tulis. Tidak. Ketika anak itu dia siap dalam tes tulis, mungkin dia hanya bisa belajar melalui audio atau visual. Nah, itu bisa kita arahkan ke situ dalam evaluasinya. Ada gambar, mereka suruh memahami gambar tersebut, baru mencoba mengerjakan evaluasinya. Nah, mungkin itu juga bisa salah satu berdiferensiasi produk. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa saya contohkan, yang bisa saya contohkan. Ada yang sekiranya masih belum paham tentang berdiferensiasi produk, Bapak Ibu? Sepemahaman nggak ini? Halo? Sepemahaman, Pak. Iya, Pak, sepemahaman, Pak. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi dalam berdiferensiasi itu ada 3 ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Dalam hal? Dan Konten, diferensiasi konten Pak, konten. Proses dan produk. Proses Dan dan produk. produk. Nah, baik. Terima kasih. Oke, Mbak Ifta boleh di next? Bisa. Nah, ini salah satu contoh strategi mendiferensiasi pembelajaran dalam hal konten. Di sini sudah ada 3 kolom. Yang pertama, kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar. Ya. Nah, konten tadi kan materi ya, variasi materi. Nah, ini mungkin bisa nih dari kesiapan belajar materi dengan tingkat keterbacaan yang bervariasi. Yang kedua, teks yang direkam. Bisa direkam melalui VN juga bisa. Kita sampaikan ke anak-anak yang sekiranya memudahkan dia dalam memahami materinya. Yang kedua, melalui video. Itu dalam hal kesiapan ya. Yang selanjutnya ada gambar, ada grafik. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengeja dan keterampilan lain yang ditentukan berdasarkan kemahiran siswa saat ini. Dia bisanya apa, dia cakapnya apa. Mungkin melalui teknologi dia lebih gampang menyerapnya. Kita kasih media teknologi untuk dia belajar. Gitu ya. Mungkin video pembelajaran dari YouTube bisa kita kasihkan. Silakan. Nah, terus metode presentasi alternatif. Terus pengajaran yang ditargetkan pada kelompok kecil, khusus kelompok kecil kita kasih khusus materi yang variasinya seperti ini. Kosakata yang dimuat di depan teks, di depan, terus teks yang di highlight, ada highlightnya khusus. Mungkin dengan adanya highlight itu menarik dia dalam belajar. Sedangkan pada minat yaitu berbagai bahan bacaan, adanya video, adanya wawancara, terus menerapkan ide-ide kunci, keterampilan untuk berbagai situasi dunia nyata. Presentasi guru dirancang untuk menghubungkan konten penting pembelajaran dengan minat murid. Nah, itu. Selanjutnya profil belajar ya. Mode pengajaran yang bervariasi, verbal, visual, berirama, demonstrasi, praktek, permainan peran, video atau audio untuk siswa yang belajar lebih baik dengan mendengarkan berulang kali. Ada yang seperti itu ya. Murid lebih gampang belajar ketika mendengarkan berkali-kali. Boleh dilanjut? Itu dari segi konten ya Bapak Ibu ya. Atau adik-adik mahasiswa. Next. Nah, baik. Selanjutnya, strategi berdiferensiasi pembelajaran berkaitan dengan prosesnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca ya, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil. Dari kesiapan yaitu dari kegiatan berjenjang, mini workshop. Nah, tadi mini workshop ya berkumpul, mereka kerjakan masing-masing, boleh individu, boleh berdiskusi ya.
Penggunaan waktu yang fleksibel, kontrak pembelajaran, adanya kontrak, pekerjaan rumah yang bervariasi ya, pengelompokan dan seterusnya. Lanjut ke minat yaitu kelompok ahli dan kelompok yang mungkin ada di sebagai follower juga bisa. Pusat minatnya apa? Tadi ada kata highlight. Bahan dan materi pelengkap berdasarkan minat siswa. Ada jigsaw. Ada penyelidikan independen. Nah, ini individu berarti ya. Ada opsi aplikasi berbasis minat. Lanjut untuk profil yaitu pilihan kondisi kerja. Misal dia pengen sendirian, saya ngerjainnya boleh nggak Pak? Silahkan. Pak, saya dengan teman-teman boleh nggak Pak? Iya boleh. Nah, terus tugas dirancang berdasarkan aplikasi dunia nyata dan seterusnya. Boleh lanjut ke produk. Ini nanti bisa di copy ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman untuk materinya boleh untuk dipelajari. Nah, untuk produk itu kesiapan belajarnya yaitu penugasan berupa berjenjang, produk yang berjenjang. Mungkin 2 minggu, 1 minggu harus selesai, gitu dan seterusnya. Atau dari materi ini nanti berlanjut ke materi selanjutnya. Penetapan tujuan pribadi, pilihan sumber daya yang bervariasi, sampai dengan kompleksitas. Tidak usah, Barara. Ini kayaknya kita cukup pada modul 2.1 aja ya. Nanti untuk KSE mungkin besok bisa kita lanjutkan. Selanjutnya minat, guru memanfaatkan minat murid. Nah, ketertarikannya di bagian apa nih anak-anak dalam membuat produk. Nah, itu kita berikan kebebasan dengan sedikit arahan gitu ya. Dengan bantuan arahan. Untuk profil, instruksi yang kompleks, beragam format untuk mengekspresikan konten utama, pengaturan kerja yang bervariasi, dan seterusnya. Boleh di next, Mbak Iftah? Nah, ini untuk untuk materi pembelajaran berdiferensiasi sudah sampai tadi ya, hanya sampai tadi. Nah, sekarang kita lakukan tanya jawab dan diskusi. Boleh, Bapak Ibu yang ingin menanyakan sebelum kita akhiri? Saya pengen dari adik-adik mahasiswa dulu nih, mewakili, boleh dari MTK maupun bahasa Inggris. Nanti baru dari Bapak Ibu guru. Boleh? Silakan Bapak Ibu. Waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Boleh? Silakan. Ada pertanyaan? Nah, ketika ya boleh, silakan, siapa nih? Ya Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh, dari siapa nama? Ya, saya Rara Dwi Ayuning Tias, mahasiswa Rara. PPK Bahasa Inggris. Ya, silakan. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ketika kita memiliki jumlah siswa yang cukup banyak begitu Pak dalam satu kelas, misalkan 50 orang dalam satu kelas. Ya. Terima kasih Ini Pak. sepertinya pengalaman pribadi nih. Oke, terima kasih. Perasaan baru masuk tadi ya. Baik, Mbak Rara, bagaimana cara kita mensiasati pembelajaran berdiferensiasi ketika kita memiliki murid 50? Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus dalam satu pertemuan kita berikan ketiga-tiganya. Berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk. Tapi kita bisa milih salah satunya gitu ya. Mungkin kita ambil yang paling fleksibel dan paling gampang kita ambil dalam berdiferensiasi produknya. Itu paling efektif banget ketika kita menghadapi 50 siswa sekaligus. Ya kan? Ketika ada arahan anak-anak, misal nih dalam hal bahasa Inggris ya, kita membuat teks deskripsi. Nah, kita arahkan ke anak-anak. Silakan kalian buat teks deskripsi sesuai dengan struktur teks, fungsional
ya unsur kebahasaan dan fungsi sosial, tentunya berdasarkan tata cara yang sesuai dan benar. Tapi kita berikan kebebasan kepada mereka untuk membuat teks deskripsi itu sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Tentunya dengan arahan kita. Itu akan lebih efektif. Kita berikan dia ruang untuk berekspresi, membuat teks deskripsinya sesuai dengan keinginan mereka, mungkin melalui gambar, terus ada VN bisa digunakan untuk bisa juga melalui video, bikin vlog itu juga bisa, ya kan? Nah, terus hanya ada gambar, tapi dia presentasi di depan. Boleh nggak Pak saya begitu? Silahkan, gitu kan. Pak, boleh nggak Pak saya teks aja Pak, gitu. Satu paragraf, silahkan. Itu salah satunya ya, Mbak Rara ya, dalam mengefektifkan ketika kita memiliki murid yang sebanyak itu. Kita ambil salah satu aja berdiferensiasinya, ya. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. Jadi jangan tiga-tiganya, silakan pilih salah satu saja dalam pembelajaran berdiferensiasi. Boleh, Bapak Ibu guru gantian. Tadi kan udah mahasiswa. Silakan satu orang perwakilan. 1 menit lagi nih. Sudah diwanti-wanti sama Mbak Rara. Setelah itu kita off ya, Bapak Ibu. Boleh? Bu Dia, Bu Lendra, Bu Pratiwi, atau Pak Nur Huda? Cukup? Bapak Ibu? Oke, baik. Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu ya, karena tidak ada yang... Bagaimana cara memperlakukan anak yang gaya belajarnya kinestetik dari Bu Diah? Kinestetik itu seperti apa? Kinestetik itu kan bergerak ya, atau motor gitu. Nah, kalau kinestetik itu berikan anak. Nah, untuk modul yang akan saya sampaikan atau diseminasikan yaitu modul 2.2 guru penggerak berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional atau kita bilang kompetensi sosial emosional. Nah, saya mengambil materinya ini dari ini ya, dari https://presi.com. Ini punya salah satu mungkin mahasiswa salah satu peserta PGP juga ya. Nah, nanti bisa dicari ini kalau misalnya iseng-iseng boleh dicek modulnya sama apa enggak, insya Allah sama persis. Cuma tampilannya yang beda itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Ini salah satu upaya saya untuk melaksanakan aksi nyata dari modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti di akhir saya harap nanti ada beberapa yang memberikan refleksi terkait pembelajaran sosial emosional ini. Ya, baik, boleh di next, Mbak Iftah. Oke. Nah, pengantar PSE. Pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Itu tujuan umum kita memberikan pembelajaran PSE ya kepada peserta didik kita atau murid atau siswa ya. Itu tujuan umum kita, membuat anak itu merasa nyaman dan aman di lingkungan belajar di sekolah kita. Boleh dilanjut, Mbak Iftah? Ya, masih proses ya. Nah, di sini saya jabarkan guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja dengan baik bersama murid, berkolaborasi bersama muridnya ya. Selanjutnya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan penuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini salah satu
ciri PSE ya, ada kata kebahagiaan. Nah, ketika dalam kata kebahagiaan itu pasti ada rasa aman dan nyaman dimanapun mereka berada. Ya, lanjut. Tugas guru sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajar adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pembelajaran yang mengundang dan bermakna. Kayak kemarin yang saya bilang, bagaimana sih pembelajaran yang mengundang itu? Ya kan? Nah, pembelajaran yang mengajak anak itu lebih aktif, lebih giat, lebih mau bekerja untuk mencari sumber-sumber informasi dan melakukan uji coba. Boleh di next. Oke, terima kasih Mbak Ifta. Maaf nih. Pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional berdasarkan KASEL, kolaboratif for academic, social, and emotional learning, yaitu ada 5. 1, menumbuhkan ini ya, menumbuhkan 1 kesadaran diri pada murid, termasuk pada Bapak, Ibu, guru. Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran diri. Yang kedua, yaitu memanajemen diri, mengelola diri dalam belajar, dalam memberikan pembelajaran. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu kesadaran sosial. Ya, kesadaran sosial. Dan keempat, kemampuan berelasi. Dan terakhir, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, boleh saya bertanya, kira-kira kompetensi sosial emosional ini dalam pembelajaran itu adanya di bagian apa? Boleh? Adanya kesadaran diri, adanya manajemen diri, adanya kesadaran sosial, kemampuan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira adanya di pembelajaran di bagian apa, Bapak Ibu? Boleh yang mau coba menjawab? Silakan. Ada yang mau coba jawab? Kira-kira letaknya di mana nih dalam RPP kita, dalam pembelajaran kita? Budia boleh, silakan. Apa ya? Diskusi kali, Pak. Diskusi anak. Diskusi. Nah, ketika diskusi, kira-kira masuk ke bagian mana nih? Poin mana nih? Apa tadi ya? Ada apa sih tadi? Ada 5 di sini nih. Kesadaran diri bisa, manajemen bisa. Yang paling penting Yang paling pas ketika berdiskusi. keputusan. Keputusan bertanggung jawab. Bisa juga. Itu diambil secara bersamaan ya. Yang paling... berelasi, Pak. Berelasi. Nah, kemampuan berelasi bisa. Kesadaran sosial bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga. Tergantung apa yang kita fokuskan dalam diskusi tersebut. Ya kan? Ya, oke. Terima kasih. Budia, mantap nih. Siapa lagi? Ayo, adik-adik mahasiswa boleh? Kalau kesadaran diri dalam hal apa kira-kira yang paling pas? Boleh. Jadi KSE ini Budia dan adik-adik mahasiswa Pak Nur Wahid, Pak Adrian, Bu Dian Kusuma dan yang lainnya itu KSE ini harus dicantumkan dalam setiap pembelajaran kita agar anak-anak kita itu terbiasa dengan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan karakter gitu ya. Sehingga nanti capaiannya itu dalam setiap bersosialisasi itu muncul rasa aman dan nyaman. Nah, ini harus dimunculkan. Oke? Jadi yang pertama kesadaran diri harus ada dalam pembelajaran kita. 2, manajemen diri. Dan ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, kemampuan berrelasi. Dan kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira boleh nggak kalau dalam suatu pembelajaran saya ambil hanya 1
KSE. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, boleh nggak? Halo, halo. Bukannya Ada yang harus semua ya Pak, sepaket. satu paket. Ya, Bu Dia bilangnya sepaket. Makanya kan saya nanya ini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu guru nih dan adik-adik mahasiswa, boleh tidak dalam KSE itu, pembelajaran sosial emosional itu, kita hanya menyantumkan salah satu atau dua atau tiga dalam setiap pembelajaran. Boleh, Mbak Rara? Mungkin boleh ya, Pak. Mungkin boleh. Bu Dia, bukannya satu paket ya, Pak? Mungkin boleh, kata Mbak Rara. Ada yang lain? Pak Nur Wahid, boleh? Bunyi Mas atau mungkin siapa? Halo, boleh? Siapa saja? Bunyi Mas silakan. Halo. Ya, Bunyi Mas Kayaknya nggak apa-apa. Gimana kayaknya Bunyi Mas? sepakat. Kayaknya sepaket gitu ya. Ya, kayaknya sepaket. Nah, dalam pembelajaran sosial emosional ini, ketika kita ingin mengambil pembelajaran PSE dimasukkan dalam pembelajaran kita, itu tidak harus satu paket semuanya ada dalam pembelajaran kita. Namun, jika dalam pembelajaran itu bisa mewakili satu paket ini, itu lebih baik. Hanya saja, secara logika kita kan punya murid banyak kan Budiah ya. Bener nggak Budiah? Bunyi Mas. Pak Iya Pak, Wahid. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya ketika kita punya murid 50 nih. Bagaimana cara kita mengambil penilaian dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kapan kita menilai seperti itu? Secara keseluruhan. Kalau ingin satu paket. Bisa tidak kira-kira Budi ya? Bunyi Mas, Butuh kira-kira waktu bisa yang nggak? lama ya, Pak ya. Nah, pastinya butuh proses yang cukup panjang, ya kan? Karena murid kita 50, sedangkan yang kita nilai itu tidak hanya cuma satu orang atau dua orang, tidak, tapi seluruh siswa harus memiliki hak yang sama, yaitu penilaian PSE juga, gitu maksudnya. Makanya boleh nggak kalau cuma satu atau dua dalam satu pembelajaran? Nah, nanti misal nih, pembelajaran pertama, materi pertama, atau pertemuan pertama, kita ambil yang kesadaran diri dan kesadaran sosial. Pertemuan kedua, besok mungkin kita ambil manajemen diri dan kemampuan berrelasi. Pertemuan ketiga, hanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Boleh seperti itu nggak kira-kira, Budia, Bunyi Mas? Iya, berarti boleh, Pak. Boleh ya, tapi secara keseluruhan kita harus bisa mengambil seluruh PSI ini dalam pembelajaran kita. Namun berjenjang ya, tidak dalam satu waktu. Karena kalau satu waktu itu butuh proses yang sangat-sangat panjang dalam penilaiannya. Dari sini bisa difahami? Bisa, Ya. Pak. Oke, sip. Thank you. Lanjut ke next. Oke, nah di sini dari 5 kompetensi PSE itu ada kesadaran diri ya. Baik. Nah, oke, kesadaran diri. Yang pertama, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Dan bagaimana pengaruh terhadap diri pribadi. Nah, terus yang kedua, memanajemen diri.
kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi. Ya, Bapak Ibu, waktunya tinggal 9 menit. Nanti bisa masuk lagi ya Bapak Ibu ya, untuk masuk Zoom yang kedua. Tapi tetap materi yang sama. Kita berkelanjutan aja ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati terhadap orang lain. Ini kemampuan sosial, kesadaran sosial. Lanjut, Mbak Iftah, boleh. Nah, sedangkan keterampilan berelasi, ini resolusi dalam cerita ini, maaf ya, ini harusnya bukan resolusi tadi, pengambilan keputusan. Nah, keterampilan berelasi ini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Misal, pihak sekolah berrelasi dengan pihak komite sekolah. Wali kelas berrelasi dengan guru BK. Terus kalau murid mungkin nih ya, sekretaris bisa berrelasi dengan bendahara untuk memproses keadministrasian gitu kan. Kalau berkelompok bagaimana? Mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 bisa berelasi, bertukar pendapat, saling memberikan gagasan atau tukar pikiran gitu, seperti itu. Itu untuk keterampilan berelasi. Sedangkan untuk pengambilan keputusan yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun yang berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat serta konsekuensi dari bermacam-macam tindakan. Intinya pengambilan keputusan itu kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan atau kita pilih atau kita buat. Seperti itu ya. Boleh di next. Ini untuk siswa-siswi kita ya Bapak Ibu ya, untuk murid-murid kita, untuk peserta didik kita. Jadi ada 5, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, berelasi, dan tanggung jawab. Nah, mindfulness, kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada saat kondisi sekarang. Kesadaran penuh ya intinya ini ya, hadir secara penuh, tidak keluar masuk gitu. Kalau enggak mungkin hanya nama doang tapi dia tidak ada. Nah, ini untuk mindfulness itu diharap dalam pembelajaran anak bisa secara sadar itu melakukan secara totalitas berkaitan dengan kelima PSE tadi. Boleh di next. Ya. Nah, ini 4 indikator implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Boleh ya ini yang pertama, 1, pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial, emosional, tenaga pendidik, dan kependidikan. Bagaimana cara kita mengolah PSE ini dalam penguatan kompetensi sosial pada tenaga pendidik dan kependidikan? Atau rekan sejawat kita Budiah, Pak Nur Wahid, Pak Adrian, Bu Nyimas. Bagaimana kita akan melakukan PSE ini gitu ya. Nanti ada di sini. Waktunya tinggal berapa menit lagi, Mbak Iftah? 5 menit, Pak. Oh, masih 5 menit lagi ya. Oke, masih cukup lah. Boleh lanjut? Next. Ya, proses ya. Oke, nah ini pengajaran eksplisit. Sebentar. Murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk melatih, menumbuhkan, dan berefleksi tentang kompetensi sosial emosional secara terbuka sesuai dengan keberagaman budaya. Ya, murid memiliki kesempatan untuk konsisten untuk melatih, menumbuhkan. Oke, lanjut.
Boleh next. Pembelajaran. Proses. Nah, integrasi dalam mengajar guru. Kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik. Nah, dalam hal ini melalui proses pembelajarannya kita bisa memasukkan kompetensi sosial emosional kepada murid kita. Ketika mereka aktif, ketika mereka bekerja sama, ketika mereka presentasi, ketika mereka berdiskusi, ketika mereka tukar pendapat. Nah, disitulah kita memasukkan kompetensi sosial emosional pada diri anak melalui kelima kompetensi tadi ya, dari kesadaran diri. Apalagi tadi setelah kesadaran diri, Bapak Ibu? Yang kedua, halo? Setelah kesadaran diri tadi apa? Yang kedua, Manajemen diri. manajemen diri. Setelah itu, apa Bu Dia? Bunyi Mas? Kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial. Yang ketiga, yang keempat, sorry. Keterampilan. Relasi. Ya, berelasi. Terakhir, Resolusi dalam cerita. ya, enggak. Yang terakhir keputusan bertanggung jawab ya. Keputusan yang bertanggung Maaf, jawab. Siva. Iya, Keputusan jawab. tadi salah tadi. Oke, Oh, lanjut. Nggak apa-apa, Bu Nimas. Terima kasih. Lanjut. Ya, Mbak Iftah, boleh lanjut. Next. Oke. Menciptakan iklim dan budaya sekolah. Kualitas relasi guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya akan berdampak ketertarikan dan keterlibatan murid dalam belajar. Nah, iklim dan budaya sekolah. Seringnya kita melakukan pembiasaan baik di sekolah itu bisa menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik untuk anak-anak kita sehingga memungkinkan guru beserta murid bisa bekerja sama, berkolaborasi, bisa saling bekerja ya, belajar dengan baik gitu loh. Munculnya rasa aman dan nyaman itu karena ini ya, adanya PSE. Ya, untuk yang tadi kan sudah ada dalam pembelajaran ya. Nah, sekarang kita masuk ke iklim penciptaan iklim dan budaya sekolah pada KSE. Di sini tadi kualitas relasi guru dan murid harus tercermin dalam sikap saling percaya akan berdampak ketertarikan dan keterlibatan murid dalam belajar. Nah, ini seperti biasa ya, yang setiap hari, setiap pagi itu Bapak Ibu guru selalu menyambut anak-anak, memberikan salam hangat, ya. Nah, itu salah satu menciptakan iklim yang baik atau budaya sekolah yang baik. Kebiasaan-kebiasaan seperti hari Selasa, literasi, bernyanyi, itu merupakan iklim yang kondusif ya bagi anak-anak sehingga mereka terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik dan budaya-budaya yang positif gitu. Boleh dilanjut Mbak Iftah? Nanti kita ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Di akhir nanti akan saya tayangkan pembuatan RPP yang sudah berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Ya, siapa tahu nanti sangat bermanfaat buat teman-teman agar bisa membuat RPP yang minimal seperti saya lah, minimal seperti contoh yang saya berikan. Ya, penguatan kompetensi sosial emosional. Nah, penguatan kompetensi sosial emosional ini berlaku untuk kita, Bu Diah, rekan sejawat, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya.
Nah, jadi yang pertama yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan tidak harus di depan anak-anak, tapi bisa juga di depan siapa? Rekan sejawat kita, ya kan? Dalam hal ini kita bisa ambil contoh lah kayak Bu Ina, ya kan? Beliau kan sudah PP, sudah pengajar praktek. Itu sangat sangat memungkinkan untuk menjadi seorang teladan bagi rekan sejawatnya, gitu kan? Adanya pembelajaran dari dirinya, terus coaching, mentoring dari beliau itu sangat-sangat berarti buat kita, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu belajar. Belajar juga tidak hanya untuk murid-murid kita, tapi kita juga termasuk belajar. Ya, kita harus terus meningkatkan kualitas diri kita dengan belajar. Salah satunya seperti ini, ya, menimba ilmu dari siapapun, dari rekan sejawat kita, atau mungkin dari adik-adik senior kita yang lebih berpengalaman, lebih memahami tentang materi, tentang ilmu, tentang adab, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak hanya anak-anak kita, tapi untuk diri kita sendiri juga perlu ya belajar untuk peningkatan mutu dan kualitas kita. Nah, sedangkan untuk berkolaborasi juga tidak hanya untuk murid-murid kita, tapi kita selaku guru, selaku tenaga pendidik harus bisa berkolaborasi dengan siapapun, mulai dari murid, yang kedua mulai dari orang tua murid, pihak rekan-rekan sejawat kita, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu kayak OB, kayak tata usaha, satpam, bahkan orang kantin pun bisa kita ajak kolaborasi. Itu tidak menutup kemungkinan kita harus melaksanakan itu ya untuk menguatkan kompetensi sosial emosional kita. Demi apa? Demi rasa aman dan nyaman. Begitu. Oke, boleh Mbak Iftah di next. Nah, seperti itu ya. Ya, nah sekarang untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Terima kasih Bu Lusiwati yang sudah berkenan hadir untuk belajar bersama-sama, sharing bersama-sama. Ya. Nah, untuk sesi tanya jawab ini berkaitan dengan KSE boleh ya? KSE dalam pembelajaran itu seperti apa dan bagaimana penerapannya atau implementasinya boleh ditanyakan. Atau mungkin sesama teman itu seperti apa contohnya seperti itu. Boleh Bapak Ibu? Pak Iftah, Bu Nyimas, Mbak Rara, Bu Fauzia, Bu Diah, atau Bu Lela, Mbak Husnaini, Mbak K, ya silahkan ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran KSE. Boleh Mbak Iftah? Ya, saya mau tanya Pak, Ya. kira-kira bagaimana sih cara kita bisa mengukur perkembangan kompetensi sosial emosional siswa secara efektif dalam konteks pembelajaran di sekolah? Cara kita mengukur perkembangan itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iftah. Nah, tadi Mbak Iftah kan sudah ikut pembelajaran saya ya tadi pagi ya. Iya, betul. Itu cara cara saya tadi itu dalam pembelajaran itu mengetahui apakah KSE dalam diri anak itu tercapai atau enggak itu melalui apa tadi? Tadi kan ada 2 KSE yang saya ambil tuh, bertanggung jawab sama yang kedua kesadaran sosial yang berempati satu sama lain. Tadi muncul nggak dalam pembelajarannya? Iya, muncul Pak. Muncul ya, dari kegiatan berdiskusi ketika sedang proses berdiferensiasi, ya kan? Tadi kan ada kan Iya. yang 3 anak, ada yang 2 anak, ya kan? Ada yang sendiri juga ada tadi. Nah, itu muncul di situ. Nah, di situ melalui menggunakan apa kita menuliskan bahwa nih anak mencapai dengan menggunakan rubrik penilaian. Kita siapkan rubrik penilaiannya, ya kan? Seperti itu Mbak Iftah. Jadi untuk mengetahui ketercapaiannya, yang pertama tadi melalui apa tadi yang saya lakukan? Observe,
Observasi Masih dalam mereka sedang berdiskusi. proses Makanya belajar. proses pembelajarannya ya. Nah, makanya kenapa dalam KSE, dalam pembelajaran itu, KSE itu harus ditempatkan dalam satu aktivitas yang nyata. Ya kan? Tadi Mbak Iftah ya. Tadi kira-kira penempatannya di mana Mbak Iftah? Untuk yang proses kesadaran sosial. Pada saat apa mereka tadi? Pada saat yang paling menonjol sih menurut saya perihal keputusan ya. Apa bisa memutuskan siapa yang menjadi perwakilan untuk presentasi antar kelompok. Itu juga mungkin menurut saya termasuk salah satu kompetensi sosial emosional. Ya, ya itu tanggung jawabnya. Untuk yang di indikator saya itu kan nanti untuk yang keputusan bertanggung jawab itu saya ambil dari kegiatan yang terakhir tadi, Mbak Iftah. Nah, untuk yang kesadaran sosial saya ambil di kegiatan pada saat compare tadi. Nah, nanti kita lihat di RPP-nya sesuai nggak kira-kira setelah diperhatikan oleh Mbak Iftah dan Mbak Rara tadi. Ya kan? Nah, seperti tadi itu ya. Jadi untuk menilai bagaimana KS ini bisa muncul dan tercapai penilaiannya. Yang melalui tadi observe, fasi, dan kita siapkan rubrik penilaiannya atau data dari anak untuk kita nilai. Gitu. Begitu, Mbak Iftah? Terima kasih Bapak. Ya, siap. Boleh. Ada yang lain? Bu Diah, Bu Nyimas, Bu Fauzia, Mbak Luciawati, Mbak Luciwati, Mbak Rara boleh. Ya, Bu Nyimas silakan. Bu Fauzia, Mbak Fauzia. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Saya sama-sama. izin bertanya, Boleh. eh, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasannya dalam pembelajaran kita eh, perkembangan sosial emosi anak itu telah berkembang gitu. Maksudnya telah eh, ya telah berkembang. Bagaimana cara kita mengetahuinya dan sebetulnya sebetulnya apa sih kenapa kita perlu untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan sosial emosional ini. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Mbak Fauzia. Nah, tujuan awal kita tadi kan sudah saya sampaikan bahwa melalui pembelajaran sosial emosional itu uh, minimal membuat anak tuh merasa nyaman dan aman dan nyaman dalam pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, seperti itu untuk tujuannya. Dan bagaimana cara kita mengetahui uh, pembelajaran sosial emosional itu sudah berkembang atau tidak berkembang atau kurang gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Menurut Bu Fauzia sendiri kira-kira melalui apa nih? Melalui kegiatan apa nih anak-anak bisa muncul uh, kompetensi sosial emosionalnya pada saat sedang apa? Kalau menurut saya dari yang tadi Bapak sampaikan saat di jam pelajaran kita diadakan diskusi kelompok atau small group discussion di sana atau cooperative learning ya di sana terlihat sosial emosionalnya anak ketika eh, bertukar pendapat, kemudian ketika menyampaikan argumen dan juga ketika eh, mengetahui kapasitas diri, Pak. Menurut saya seperti itu. Iya, betul. Itu salah satu ya cara kita mengetahui perkembangan terkait pembelajaran sosial emosional. Tapi itu kan pada saat itu saja ya, hanya pada saat terjadi di waktu pembelajaran itu dimulai atau terjadi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui perkembangan KSE mereka, kompetensi sosial emosional mereka ketika di luar pembelajaran? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Boleh dibantu yang lain, Bu Dia? Kan dalam pembelajaran seperti tadi ya, Mbak Fauzia ya, sesuai ya.
melalui aktivitas pembelajarannya, kita bisa mengambil penilaian KSE-nya melalui observasi tadi yang dibilang Mbak Iftah tadi, ya kan. Kita harus mengobservasi anak ketika sedang diskusi, sedang mereka presentasi, boleh ketika mereka mengidentifikasi juga termasuk bisa itu. Ya kan, munculnya kesadaran diri untuk mengidentifikasi terkait pembelajarannya bisa. Dalam proses mencari informasi juga muncul nanti itu, ya kan, mengelola diri, ya kan, dalam mencari informasi, mengelola waktu dan seterusnya. Nah, cuma bagaimana cara kita bisa mengetahui ini anak sosial emosionalnya sudah dapat nih gitu di luar pembelajaran. Boleh ada yang bisa bantu? Budia mungkin melalui aktivitas apa? Kalau di kegiatan di sekolah kita, Budia, Bunyi Mas, Bu Laila, melalui kegiatan apa tuh kira-kira? Halo, ya, Mbak Fauzia mungkin bisa mencoba lagi. Kalau tadi kan dalam pembelajaran pada saat itu kan muncul ya melalui kegiatan tadi. Namun ketika kita ingin tahu sejauh mana nih anak berkembang nih PSE-nya atau kompetensi sosial emosionalnya melalui apa dalam aktivitas sehari-harinya di sekolah maksudnya ya. Boleh Mbak Nyimas, Bu Nyimas berpendapat boleh, Bu Lusiwati boleh. Tadi kan ada kesadaran diri ya, kesadaran sosial, manajemen diri. Yang keempat, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Silakan. Ada yang mencoba? Budia mungkin melalui apa dalam kegiatan pembelajaran kita? Melalui aktivitas di sekolah kita? Ya, Mbak Rara boleh. Mungkin melalui kegiatan ekskul ya, Pak. Ekskul bisa itu, sangat memungkinkan ekskul bisa. Sangat muncul ekskulnya, situ bisa muncul itu. Dalam ekskul muncul mungkin kesadaran diri, keterampilan berelasi juga bisa, kesadaran sosial juga muncul juga. Nah, seperti itu. Ya, itu pada saat ekskul ya. Selain ekskul pada saat pembelajaran di sekolah. Bisa Bu Dia? Bisa bantu Bu Lela mungkin? Kalau pada saat upacara bendera muncul nggak itu KSE-nya? Mungkin kalau upacara manajemen diri Yang bukan, Pak? Nah, manajemen diri masuk. Kesadaran diri juga masuk nggak itu kalau pada saat upacara? Iya, Nah, mindfulness. mindfulness betul masuk itu kan. Kesadaran penuh bahwa wah waktunya upacara nih. Ya. Kalau Bapak Ibu guru kan biasanya ketika ada lagu Indonesia Raya ngapain bunyi Mas? Budia, Bu Lela. Hormat. Hormat. Hormat apa berdiri? Biasanya kita Diri. ngapain? Nah, berdiri itu salah satu kayak PSE juga ya, itu KSE juga yang kita tanpa sadar kita sudah punya sebenarnya itu loh. Ya bunyi Mas ya. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di sekolah kita, kita selalu berdiri atau hormat bisa. Seperti itu ya, Oh, bukan Ibu. pas upacara. Gimana Mbak Bunyi Mas? Maksudnya pas lagu Indonesia Raya itu bukan pas upacara, dikirain pas upacara tadi, Pak. Ya bisa masuk pacar juga bisa. Makanya hormatkan tadi ya. Ya begitu Mbak Fauzia. Untuk pertanyaan yang tadi, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita refleksi? Boleh? Ya, terima kasih Mbak Fauzia. Budia, ada pertanyaan Budia? Halo. Budia kemana ini? Oke, Bu Husna ini ada pertanyaan? Mbak Husna ini, Mbak Keke boleh kalau ada yang nanya, Mbak Keke. Halo. Oke, bolehlah halo.
Ada pertanyaan bolehlah. Cukup ya. Baik, boleh salah satu dari Bapak Ibu untuk memberikan refleksi terkait pembelajaran PSE atau KSE, kompetensi sosial emosional. Silakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Kira-kira materi ini cukup menantang atau biasa aja range-nya atau mungkin kurang asik nih pembawaan dari Pak Agit nih cara menyampaikannya gitu. Silakan Bapak Ibu, Mbak, adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan boleh ngasihkan refleksi terkait pembelajaran pada malam hari ini. Setelah ini bonusnya pembuatan RPP ya, berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE atau KSE. Ya silakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Halo, boleh? Bunyi Mas, silakan kasih refleksi dulu sedikit testimoni lah, Bunyi Mas. Halo, Bunyi Mas. Ya, Pak. Ya, kasih testimoni setelah mengikuti materi PSE atau KSE. Saya jadi belajar sih. Pertama dari Pak Agitnya, alhamdulillah sangat jelas penyampaiannya dan slide-nya juga menyampaikan hal-hal yang mm, apa namanya hal-hal Ya, yang apa sih namanya itu singkat, padat dan jelas gitu. oh ya, terima kasih. Kemudian Terus, dari hari ini saya belajar banyak sih. Oh ternyata eh, dalam di kelas itu kita nggak hanya mengajarkan ini aja ya kepada siswa, ya, tidak hanya betul. mengajarkan materi, tapi juga eh, ada kompetensi PSE ini, Ya, sosial emosional peserta didik, yaitu betul. ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, dan pengambilan keputusan Ya. oleh para peserta didik tersebut. Gitu, Pak. Sip, terima kasih Mbak Nyimas sudah membantu memberikan refleksi. Boleh dari adik-adik mahasiswa, Mbak Ifta, Mbak Rara, Mbak Fauzia. Tadi kan dari dulu, sekarang dari adik-adik mahasiswa boleh menyampaikan salah satu perwakilan. Mbak Fauzia boleh, Mbak Ifta juga boleh, atau Mbak Rara. Ya, Silakan Mbak Pak. Ifta. Terima kasih. Jadi berkat penjelasan dan materi terkait kompetensi sosial ini, saya jadi menyadari bahwa penting gitu kemampuan ini tuh untuk mendukung perkembangan siswa, khususnya dalam konteks pendidikan gitu kan. Jadi kompetensi sosial ini bukan hanya tentang kemampuan interaksi aja gitu dengan orang, tapi juga mencakup Ya, pengelolaan emosi, empati, dan betul. pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti yang tadi disampaikan. Terima kasih, itu saja Terima sih. kasih, mantap. Sangat bermanfaat nggak sih untuk materinya? Mohon maaf nih nanya. Bermanfaat sekali. Bermanfaat banget ya. Kalau untuk range bagaimana nih materinya? Berapa nilainya nih? Untuk range. Tenabel Hah? 0 sampai 10 berapa? 9,5, Pak. Woi, 9,5. Tepuk tangan dulu dong untuk materinya. Keren ya. Sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Ifta. Seneng nggak sih dapat materi seperti ini? Atau malah apa sih ini gitu? Atau kurang manfaat banget nih begitu. Seneng nggak Namanya Bapak Ibu? ilmu udah pasti bermanfaat dan menambah Manfaat ya. pengetahuan baru, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ifta, terima kasih Bu Nyimas, terima kasih yang lainnya, Bu Laila dan Bu Diah. Baik, kita tutup untuk pembelajaran KSE-nya ya. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu
untuk pembelajaran KSE modul 2.2 guru penggerak saya akhiri dengan baca hamdalah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Selesai. Thank you very much. Luar biasa kalian semuanya. Siswa kita Terima unik loh kasih dan Pak keren. Adi. Ya ini saya Terima tutup. kasih Agit ilmunya. Sama-sama. Sama-sama. Jangan keluar dulu ya. Nanti habis ini ada RPP. Tenang, masih Siap. ada RPP. Aman. Kita belajar bareng-bareng lagi. Budiah mana Budiah? Colek Budiah. Diam aja dari tadi. Katanya mau belajar bikin RPP. Coba telepon nih, telepon. Mbak Bu Nyimas, telepon Budiah. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini ada kata penutup. Siswa kita unik dan keren. Buat mereka bergerak dan berinovasi dalam belajar. Ini yang wajib kita tanamkan kepada anak didik kita di sekolah. Terima kasih. Boleh dikeluarkan untuk share screen-nya. Diganti dengan RPP ya. Mbak Iftah, mohon maaf nih. Saya mengganggu waktunya Mbak Iftah. Iya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat banget. Yang MTK mana nih MTK? Belum pada masuk nih. Mbak Fauzia sama Mbak Usna ini ya? MTK ya? Husna bahasa Inggris, Oh Pak. ini Usna. Usna mah bahasa Inggris ya. Fauzia siapa Fauzia? Fauzia dari PPG MTK ya? Iya, Fauzia Halo. dari matematika. Ya, terus kalau Rizky Tiara siapa? Halo Mbak Rizky. Atau Bu Rizky atau Pak Rizky nih? Atau Mas Rizky nih? Halo, boleh kenal Mbak Rizky? Halo? Oke, baik. Selanjutnya untuk Oke, baik. 10 menit lagi ya. Nah, ini untuk RPP yang saya buat ya, Bapak Ibu ya, di sini. Ini di sini dalam hal ini RPP-nya yang paling kita poin pentingin itu pada saat pembuatan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita coba. Silakan langsung ke alur tujuan pembelajaran. Kebetulan saya ngambil materinya yaitu pas event ya. Pas event. Nah, pada saat pas event ini saya ngambil CP-nya yaitu elemennya menulis. Ya kan? Terus, nah ini untuk tujuan pembelajarannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Untuk tujuan pembelajarannya itu kalau kita bilang sama seperti kompetensi dasar ya waktu itu ya. Kalau CP kan kita ambil dari kompetensi inti. Tapi kalau CP, kalau untuk tujuan pembelajaran itu sama dengan kompetensi dasar. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, ini RPP yang saya buat berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Bisa baca nggak? Halo? Bisa kebaca Bisa, nggak? Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, nah di sini itu ada alur tujuan pembelajaran. Saya ngambil dari tujuan pembelajarannya. Nah, boleh di tujuan pembelajaran dulu, Mbak Iftah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal, recount, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau. Di sini ada kata kakaknya membandingkan ya.
Nah, di sini kalau tidak salah kita ambil dari C3. Nah, ini itu merupakan eh, indikator yang berkaitan dengan nilai pengetahuan untuk membandingkan. Nah, sedangkan menyusun itu bisa juga berupa penilaian pengetahuan, bisa juga penilaian keterampilan. Karena di sini ada dua ya, ada kata menyusun. Jadi terampil menyusun. Nah, itu bisa masuk ke penilaian keterampilan. Nah, dari dua indikator, dari dua kompetensi dasar ini, dari tujuan pembelajaran ini, saya turunkan menjadi tiga, hanya ada tiga. Yang pertama yaitu selalu kita mengawali pembelajaran dengan hal-hal yang paling mudah, ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah mengidentifikasi text recount melalui observasi pada video, cergam, dan teks sederhana. Nah, nomor satu ini apakah sudah termasuk berdiferensiasi belum, Bapak Ibu? Bunyi Mas, Mbak Rara, Mbak Iftah, Mbak Fauzia. Sudah. Sudah belum? Nomor 1 sudah, karena siswa sudah diperkenankan untuk melakukan observasi melalui media yang berbeda, yang sesuai minatnya. Ya, di sini ada tiga ya dalam hal ini ya. Saya bikin tiga text recount dalam bentuk video, dalam bentuk cergam, dan teks sederhana. Nah, di sini baru muncul yang nomor 2. Ini C1 ya, mengidentifikasi ya. Lanjut ke C3, yaitu membandingkan text recount pas event dengan baik berdasarkan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan melalui memilih teks recount sederhana berbentuk video, cergam, dan teks sederhana. Nah, untuk nomor 2 ini saya sisipkan apa ini di sini, Bapak Ibu? Kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial, KSE ya, kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini saya ambil apa ini? Kesadaran sosial. Kesadaran sosial, berempati dalam membagi tugas dan menghargai ketika rekan sejawat menyampaikan pendapat, gagasan, ide, dan saran dalam berdiskusi. Berarti saya mengambil nilai KSE-nya pas ngapain? Bapak Ibu, anak-anak sedang ngapain? Pas pembagian kelompok dan pada saat melakukan presentasi. Pembagian kelompok dan pada saat presentasi. Pada saat berdiskusi masuk nggak untuk pengambilan kesadaran masuk, sosial? Masuk, Pak. Masuk nggak? Iya, Nah, masuk. di sini kan saya tuliskan di sini. Membagi tugas, berempati dalam membagi tugas. Ketika mereka berbagi tugas itu sudah ada rasa empati muncul. Ada kata menghargai rekan sejawat pada saat menyampaikan pendapat, gagasan, ide, dan saran. Ya. Nah, di sini pentingnya kita mengambil nilai dari kesadaran sosial. Melalui apa nih kita mengambil nilainya nih? Melalui observasi yang tadi disebutkan oleh Mbak Ifta. Ya. Jadi kita sambil mereka sedang berdiskusi nih. Kita ngapain? Ketika mereka berdiskusi. Observasi, menyimak. Observasi kita harus keliling. Kita lihat dia ngapain ya anak. Kita centang, oh dia sudah berdiskusi, oh dia sedang memberikan pendapat. Nah, dia mendengarkan, ya kan, mendengarkan pendapat teman lain. Nah, itu nomor 2 muncul KSE. Nomor 1-nya ada KSE-nya nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau misalnya mau kita kasih KSE, apa kira-kira yang pas dalam mengidentifikasi? Buat keputusan. Buat keputusan, bisa nggak? Masuk nggak buat keputusan? Yang lebih pas. Di sini kan mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi itu manajemen. Secara berkelompok atau diri sendiri? Kesadaran diri. Nah, kesadaran diri. Mereka bisa berempati, mengidentifikasi secara diri sendiri secara mandiri. Kesadaran dirinya muncul. Saya mau mengidentifikasi yang video dah.
Pak saya yang teks aja Pak. Nah saya yang cergam Pak. Nah silakan. Itu bisa masuk. Cuma saya kan nggak masukin itu karena mungkin takut nanti waktunya kurang pas dalam penilaian. Ya. Nah nomor 3, indikator nomor 3 yaitu sama dengan yang kompetensi dasarnya tadi ya atau tujuan pembelajarannya, yaitu menyusun teks recount sederhana secara mandiri sesuai dengan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dalam bentuk lagi-lagi ya, bisa video sederhana, cergam, komik, poster, atau teks sederhana dengan baik dan runtut. Nah, nomor 3 ini muncul nggak berdiferensiasinya dan KSE-nya? Muncul berdiferensiasi produk KSN. Ya, muncul ya, berdiferensiasi produk. Sedangkan nomor untuk KSE-nya muncul nggak? Muncul Ya, bertanggung ada di jawab. sini ya, bertanggung Iya. jawab. Saya ngambil penilaiannya pada saat mereka membuat keputusan bertanggung jawab dalam menentukan pembuatan produk. Berarti yang saya nilai ketika mereka memilih produknya ya, seperti itu. Itu untuk alur tujuan pembelajaran. Dan sedangkan untuk indikatornya, untuk untuk pembelajaran intinya boleh ditaruh paling bawah untuk pembelajaran inti, Mbak. Tadi kan alur tujuan pembelajaran ada 3 ya. Sedangkan untuk pembelajaran intinya boleh turun lagi, Mbak Iftah. Nah, kegiatan inti ya di bawah lagi. Nah, hanya ada 4 tambahannya. Ya, yang pertama sama, isinya sama persis, tidak saya rubah dan mengambil contoh dari alur tujuan pembelajaran. Cuma hanya saya tambahkan satu kalimat yaitu membaca dan mempelajari materi pas event melalui website dan materi manual yang disiapkan oleh guru secara berkelompok. Nah, itu. Nomor yang ini itu tadi itu pada saat mereka melihat video, Mbak Iftah. Video pas event yang sekitar 5 menit tadi.